Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Oh, oh,
Tuhan. Kami teguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu nyata Tuhan. Haleluya. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus. Haleluya. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Kami teguhkan hati kami tetapkan Tuhan. Terima kasih untuk setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh
haus padamu. Memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, hatiku haus padamu. Yesus, memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, lebih lagi, lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, Yesusku. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat persekutuan ini. Terima kasih kalau kami boleh berhadapan muka dengan Engkau. Terima kasih kalau kami boleh merasakan kehadiran-Mu setiap hari. Engkaulah kehidupan bagi kami Tuhan. Engkaulah jalan kami. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah hidup kami. Sungguh kami tidak bisa melanjutkan hidup kami tanpa Engkau. Kami tergantung sekali kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun kalau kami tidak melihatnya Engkau melakukannya. Kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, silahkan Engkau menyampaikan perkataan-perkataan-Mu bagi kami. Kami merindukan Engkau selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi dan merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua sekali lagi. Oke. Bab 44 ya. Aku benar, aku setia, dan aku adalah Tuhan yang menyelidiki lubuk hati manusia. Aku akan segera menyingkapkan siapa yang benar dan siapa yang salah gitu ya. Ngeri-ngeri sedap sudah. Ini benar-benar saudara firman yang akan menyingkapkan saudara. Firman yang akan menguji. Firman yang akan menyingkirkan. Yang akan memurnikan. Firman. Firman yang apa? Yang baru. Akan apa ya? Kelihatan gitu. Apakah benar-benar seseorang itu bergantung kepada Tuhan atau tidak? Apakah firman menjadi kehidupannya atau tidak? Ataukah seseorang itu masih terus minum dari air yang sudah keruh gitu. Saudara,
Kalau kita lihat di kitab Wahyu itu, saudara, barang siapa haus, katanya, marilah datang kepadaku. Berarti kalau tidak haus, kalau menganggap, aku sudah mengerti, berarti kan nggak haus, nggak mencari. Nah, disinilah dikatakan, aku akan segera menyingkapkan. Jadi menyingkapkan itu gimana ya? Kita akan melihatnya sendiri, saudara. Rasanya saudara deg-degan gitu ya. Lagi ketika dengar lagi semalamnya. Saya sebetulnya sudah nggak mau ngomong gitu ya. Cuman ada orang-orang yang sampai begini, saudara. Ternyata benar firman Tuhan yang mengatakan begini. Biarlah orang baik terus berbuat baik. Yang kudus menjadi kudus gitu. Yang jahat biarlah terus berbuat jahat. Ternyata saudara itu satu kondisi di mana perkataan yang baik gitu sudah nggak didengarkan lagi. Sudah sulit untuk didengar gitu ya, sudahlah, sampai udahlah, keluargamu gitulah ya. Saya pengen menyelamatkan keluarga saya aja lah gitu ya. Jangan khawatir, segala sesuatu bekerja menurut waktuku. Siapa yang menginginkanku dengan tulus dan siapa yang tidak, aku akan memberitahumu satu persatu gitu. Jadi saudara, hal ini saudara adalah untuk menolong kita juga yang kadang-kadang seperti asap gitu. Siapakah yang mendengarkan kami? Siapa yang mau mengikuti Tuhan yang rasanya nggak kelihatan ini gitu. Ya. Jadi segala sesuatu bekerja menurut waktuku, katanya. Dan ternyata memang saudara, kenapa ada orang-orang seperti itu? Jadi kenapa ada orang fasik, kenapa ada orang benar gitu ya? Itu supaya ada kontras gitu sebetulnya. Supaya si orang benar ini makin lama makin eh, dimurnikan untuk melihat apakah benar-benar hatinya itu melekat kepada Tuhan atau tidak. Apakah dia itu mencari Tuhan atau tidak. Atau makin bergantung kepada Tuhan enggak orang itu gitu. Jadi tetap sebetulnya tujuannya adalah untuk orang-orang yang mau kembali ke tahtanya. Akan ketahuan siapa sebetulnya. Jadi alarm untuk panggil pulang itu pulang ke tahtanya gitu. Makanya perumpamaan itu kan eh, kan cuma anak yang sulung sama anak yang bungsu kan. Dua-dua kondisinya sebetulnya terhilang dua-dua. Kalau anak yang bungsu itu kan yang terkemudian kan sebetulnya kan. Tapi alarm untuk panggilan itu ada. Terus juga anak yang sulung itu kan sebetulnya itu kan yang ada di dalam rumah gitu. Tapi terhilang juga. Makan, minum dan mendekat sajalah kepadaku. Ketika engkau masuk ke dalam hadiratku. Dan aku akan secara pribadi melakukan pekerjaanku.
Jangan terlalu berhasrat untuk mendapatkan hasil yang cepat. Pekerjaanku bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan semua di waktu yang sama. Di dalamnya ada langkah-langkahku dan hikmatku. Dan itulah sebabnya hikmatku dapat dinyatakan. Aku akan membiarkan engkau semua melihat apa yang dilakukan oleh tanganku. Menghukum orang yang jahat dan memberi upah kepada orang yang baik. Aku pasti tidak memihak siapapun. Jadi dari dia berfirman sesuatu yang baru itu ya. Nah, ciri apakah kita itu menjadi orang benar gitu ya, atau tetap dalam pilihannya, tetap dalam panggilannya, cirinya adalah kehidupan. Itu cirinya. Selalu ada hal-hal yang baru setiap hari. Itulah cirinya apakah seseorang itu masih minum dari aliran sungai kehidupan atau tidak. Atau minum dari air yang sudah diinjak-injak gitu. Akan kelihatan dari buahnya. Gitu. Pasti orang yang mengalami persekutuan atau meminum dari aliran air kehidupan pasti segar gitu. Pasti penuh dengan damai. Pasti setiap hari menginginkan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Tidak mau kehilangan Tuhan. Itu cirinya. Itulah tanda apakah orang itu memiliki hidup yang kekal atau tidak. Ya. Kalau orang tidak memiliki hidup yang kekal, jadi hanya ada dua. Kalau tak memiliki hidup yang kekal, pasti memiliki kematian yang kekal. Jadi sebetulnya intinya di hidup atau mati. Nah, jadi manusia itu menjadi tawanan sejarah. Akan mengalami berulang-ulang seperti itu. Kematian karena wabah, karena bencana, karena apapun. Akan terjadi berulang-ulang gitu. Dalam sejarah akan terjadi seperti itu. Jadi, kalau tidak memiliki hidup yang kekal, perhatikan ya, hidup yang kekal. Itu, kata-kata itu penting sekali. Kalau tak memiliki hidup yang kekal, pasti akan mati kekal. Pasti hatinya akan menjauh dari Tuhan. Pasti tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Pasti dia itu akan kekeh merasa dirinya benar. Itu orang yang sudah mati. Tuhan saja terus bertumbuh. Selalu baru. Setiap hari kalau misalnya ada mengikuti waktunya kita, kalau Tuhan mengikuti waktunya kita, selalu dia itu ketika memandang kita, sebetulnya dia itu tidak pernah mengingat apapun kita gitu. Selama kita ada datang kepada dia, kayaknya selalu baru saja gitu. Itu dari pihak Tuhan. Dari pihak kita lah yang sering bermasalah.
Karena hati kita, hati nurani kita nggak murni. Masih adanya kekotoran-kekotoran akibat daripada keinginan-keinginan yang disuntikan oleh si jahat, saudara. Tetapi dari pihak Tuhan, tentu saudara hati nurani Tuhan itu murni. Ya, kalau kita mensejajarkan diri kita dengan Tuhan, kan Tuhan bilang, yang walaupun dalam rupa Allah, kita dalam rupa Allah, saudara. Namun, saudara, Allah itu terus hidup dengan firman-Nya. Dan dia itu tidak pernah terpisah dengan firman-Nya. Apa yang dia firmankan, pasti seperti itulah dia. Jangan takut katanya, gak mungkin Tuhan takut. Tenanglah, pastilah Tuhan tenang. Itulah kondisinya Tuhan. Nah, cuman dia berfirman mengatakan sesuatu gitu, misalnya dia bilang hatiku sedih atau apa gitu ya, maka itu sebetulnya adalah perasaannya yang juga bagi kita itu untuk menggoncangkan kita gitu. Aku akan membiarkan engkau semua melihat apa yang dilakukan oleh tanganku, menghukum orang yang jahat dan memberi upah kepada orang yang baik. Aku pasti tidak memihak siapapun. Engkau yang mengasihiku dengan tulus, aku akan mengasihimu dengan tulus. Dan adapun mereka yang tidak mengasihiku dengan tulus, murkaku akan selamanya menyertai mereka, sehingga mereka dapat selalu ingat bahwa akulah Tuhan yang benar. Tuhan yang menyelidiki lubuk hati manusia. Jadi tepat dia ada di dalam sumbernya. Kalau kita ini seperti satu kerajaan, dia itu tepat di pusat kerajaan kita gitu. Jadi kalau kita ini dikontrol oleh pikiran kita gitu, maka dia tepat di pusat kontrolnya pikiran kita. Tepat dia masuk ke dalam. Makanya dikatakan kita ini seperti ruang bait suci kan? Itu gambarannya. Luar pelataran luar, ruang kudus, lalu ruang maha kudus. Dia tepat ada di ruang maha kudus kita. Atau di tempat privasi kita. Makanya apa yang keluar dari sana, itulah yang menajiskan atau mentahirkan orang itu. Jadi itu sumbernya. Jagalah hatimu. Nah, saudara, keadaan-keadaan yang terjadi itu adalah sarana untuk melihat kondisi hati kita. Jadi dia akan menyingkapkan katanya. Jadi setiap segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, gejolak-gejolak apapun, ketika datang peristiwa A, ada peristiwa B, perkataan orang, atau apa saja, itu menyingkapkan apa yang ada di dalam. Tuhan yang menyelidiki lubuk hati manusia. Jangan bertindak dengan satu cara di depan orang lain, tetapi bertindak dengan cara lain tanpa sepengetahuan mereka. Aku melihat dengan jelas semua yang engkau lakukan, dan meskipun engkau dapat mengelabui orang lain, engkau tidak dapat mengelabuiku. Aku melihat semuanya dengan jelas. Engkau tidak dapat
engkau tidak mungkin dapat menyembunyikan apapun. Semua berada di dalam tanganku. Jangan mengganggu dirimu. Jangan menganggap dirimu sangat cerdas karena membuat perhitungan kecilmu demi keuntunganmu. Kukatakan kepadamu, sebanyak apapun rencana yang dapat dihasilkan manusia, mungkin 1.000 atau 10.000 rencana, pada akhirnya mereka tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Artinya saudara, dia sudah menggariskan di telapak tangannya, saudara. Makanya dikatakan, engkau tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Semuanya sudah aku kontrol. Bagaimana caranya dia mengontrol? Dengan berfirman. Pada akhirnya semua orang akan sadar. Ketika firmannya diucapkan. Dengan ditumpahkannya cawan murkanya, dengan dilepaskannya, dibukakan meterai demi meterai, ditiupkan sangkakala, itu artinya semua adalah penyingkapan firman demi firman. Ketika diucapkan dengan keadaan. Jadi segala sesuatu, jadi ibaratnya begini saudara. Seluruh alam semesta ini mengandung Tuhan. Mengandung Tuhan. Jadi ibaratnya bumi, air, apa saja itu bisa menjadi tangannya Tuhan untuk menghukum segala sesuatu. Jadi bumi ini menjadi saksi daripada keserakahan orang. Daripada kekejaman orang. Bumi ini jadi saksi. Itu kayak jadi Tuhan. Makanya dia bilang, kamu nggak dapat pergi kemana-mana. Alam roh sekalipun. Mau kamu menyembunyikan diri di dunia orang mati. Di sana aku ada. Jadi para koruptor yang mungkin dia ingin menikmati ini kan, wah mati pun nggak apa-apa. Dia pikir ketika dia mati sudah lupalah semua. Dia pikir saudara kalau misalnya di bumi KPK bisa menangkap dia gitu. Dia pikir di dunia orang mati nggak ada KPK gitu. Karena di dunia orang mati ada juga anggota KPK yang sudah meninggal kan. Para hakim yang sudah meninggal kan. Tak ada yang bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Nggak bisa. Dan dia mau mati katanya kan. Mereka pergi katanya ke gunung-gunung, runtuhlah demi menimpa kami. Sekalipun gunung itu menimpa mereka, mati kan? Mereka pikir udah hilang gitu loh. Tahu nggak? Kematian kekal. Jadi arti kematian kekal dan hidup yang kekal itu masalah adalah bukan hanya masalah di selama-lamanya gitu. Bukan itu intinya. Kekal itu bukan intinya mati selama, bukan itu intinya gitu loh. Tetapi akan terus itu kayak diubek-ubek terus gitu di situ. Bolak-balik. Makanya kita menemukan ketika dulu kita dalam pelayanan dunia orang mati, kita kan menemukan mereka itu roh-roh itu mengulangi terus peristiwa yang sama. Kalau dia bunuh diri, tetap dia terus bunuh diri, gitu kan? Kalau dia berjudi, tetap dia berjudi terus. Kalau dia mabuk terus.
Bayangkan saudara, seseorang itu ya tidak bisa lepas dari dosanya. Coba saudara perhatikan orang-orang yang latah itu. Orang misalnya kalau apa namanya latahnya tiba-tiba ngomong aja gitu. Maksudnya kadang-kadang ngomong-ngomong apa yang namanya yang kotor gitu ya. Latah gitu kan. Matinya kan coba kalau dia coba perhatikan orang yang hidup seperti itu. Oke? Lalu bagaimana kehidupan dia sesudah mati? Kayak gitu terus. Artinya apa? Hukuman Tuhan terus. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, nggak bisa sembunyi, nggak bisa melarikan diri. Jadi kalau dia pembunuh gitu, sebelum dia diampuni oleh Tuhan atau dia diampuni oleh orang yang dia bunuh gitu, maka orang itu akan ada di kematian yang kekal gitu. Dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Akan mengalami kekeringan. Disitulah nyata sekali nanti saudara. Ya, saya berharap saudara bisa mulai membayangkan tentang Tuhan yang sesungguhnya ya. Rupa Tuhan yang sesungguhnya. Menjadikan Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Makanya kita nggak bisa sembunyi kemanapun. Dimanapun kita ada. Karena apa? Pohon menjadi saksi. Gunung menjadi saksi. Mau gimana? Dunia orang mati. Dimanapun nggak bisa sembunyi. Aku melihat semuanya dengan jelas. Engkau tidak mungkin dapat menyembunyikan apapun. Semuanya berada dalam tanganku. Jangan menganggap dirimu cerdas karena membuat perhitungan kecilmu dan demi keuntunganmu. Kukatakan kepadamu, sebanyak apapun rencana yang dapat dihasilkan manusia, mungkin 1.000 atau 10.000 rencana, pada akhirnya mereka tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Segala sesuatu dan benda-benda dikendalikan oleh tanganku. Apalagi satu orang. Segala sesuatu katanya. Mau semut, mau apapun dikendalikan oleh dia. Waduh. Mungkinkah sekali dia berfirman jadi? Bayangin tuh. Itulah Tuhan gitu loh. Ketika dia ngomong, seperti itulah adanya. Semudah itu sudah. Tuhan. Makanya tujuannya menggoncangkan kita supaya kita kembali. Begitu kita sudah ada di tahtanya, Tuhan bilang, coba-cobalah keluar. Kalau aku sudah mendapatkan engkau, coba-cobalah keluar. Atau engkau akan aku izinkan merasakan sedikit bagaimana jauh dariku? Atau engkau mau merasakan bagaimana aku menyingkirkan engkau? Waduh, semudah itu saudara. Karena dia sudah sampai di puncaknya. Kayaknya tadinya dibiarkan saudara. Dibiarkan orang-orang yang tetap menjaga ketulusan hatinya. Makanya perkataan, biarlah orang yang kudus tetap menjadi kudus gitu, atau makin menguduskan dirinya, atau orang baik terus berbuat baik, yang jahat terus berbuat jahat. Ini satu kondisi di mana orang nggak tahu lagi mana yang benar, nggak tahu lagi saudara. Dia akan mengikuti kata hatinya. Padahal saudara, selama ini hati nuraninya masih mengingatkan dia. Tapi dia menolak terus.
Dia terus menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Ayo tunjukkan. Apakah benar-benar engkau bisa menunjukkan apakah benar-benar memang engkau menghidupi Tuhan atau tidak. Nggak bisa disembunyikan. Nggak bisa orang mengatakan begini, oh Pak Parlin itu salah begini-begini. Nggak bisa. Tunjukkan, buktikan. Apakah dirimu menghidupi Tuhan? Nggak bisa. Oh Pak Parlin, enggak. Saya juga tak pernah merasa diri saya benar lagi. Enggak. Karena justru kalau saya merasa diri saya benar, itu membuat saya jauh dari Tuhan. Itu membuat saya tidak membutuhkan Tuhan. Itu membuat saya tidak minta Tuhan menyelidiki hati saya. Makanya kalau ada mungkin di antara saudara mungkin menimbang-nimbang apa gitu ya. Mungkin menilai-nilai saya bagaimana gitu kan. Menilai-nilai kayak gitu. Saudara, kita nggak bisa sembunyi. Tunjukkan saja hidupmu di hadapan Tuhan. Periksa. Kita semua sekarang disuruh memeriksa hati kita. Lihat. Kalau engkau merasa dirimu lebih benar dari orang lain, coba. Ketika diperhadapkan dengan masalah ini, aku perhadapkan dengan ini. Coba kamu lihat hatimu. Saya berkali-kali terus begitu. Itulah yang membuat saya juga berani mengatakannya kepada saudara. Cobalah gitu, bersembunyi dari Tuhan. Sampai kapan kamu bersembunyi dari Tuhan? Sampai kapan kamu hidup dengan caramu yang lama? Cara yang lama, cara dunia, cara yang sudah kuno. Akan digilas habis. Gitu. Itu firmannya. Aku menggoncangkan katanya. Digoncangkan sampai kapanpun digoncangkan. Gitu. Cobalah sembunyi di dalam pembenaran. Engkau mungkin punya ayat-ayat firman Tuhan membenarkan dirimu. Ayo. Jangan mencoba menghindariku atau bersembunyi. Jangan berusaha menipu atau merahasiakan. Mungkinkah engkau tetap tidak melihat bahwa wajahku yang mulia, murkaku dan penghakimanku telah dinyatakan secara terbuka. Ini sudah secara terbuka. Coba nanti yang saya kirim itu ya ke teman-teman ya. Coba lihat. Bayangkan saudara dia bisa menjelaskan. Dia itu sambil menjelaskan dia itu merokok. Ya, dia seorang dokter. Tapi saudara, dia bisa menjelaskan bagaimana Tuhan itu di atas semuanya. Itu panjang itu. Saya ketika dengar, berarti saudara secara terbuka dia bisa pakai siapa saja. Kalau orang benar sudah tidak hidup dengan hati nuraninya akan dipakai orang-orang yang ada di pasar. Kan itu kan undangannya ke sana kan. Karena apa? Orang-orang merasa dirinya sudah benar. Makanya banyak alasannya. Oh aku baru menikah katanya kan. Oh aku baru bekerja. Oh aku baru beli rumah baru. Aku masih harus merenovasinya mungkin. Oh aku masih beli mobil baru gitu. Aku masih mau mencobanya. Mau menikmatinya. Oh aku punya pekerjaan. Posisiku lagi ini. Lagi sangat banyak pekerjaan, banyak urusan. Sehingga aku tidak punya waktu untuk bersekutu seperti ini. Silahkan. Jadi secara terbuka. Jadi dia bilang begini saudara.
Engkau mau menyelamatkan dirimu, cobalah. Gitu. Engkau mau punya dalih, cobalah. Lihat, dia bilang. Apakah engkau bisa keluar dari situ? Atau tidak? Apakah engkau bisa keluar dari penjara itu? Engkau tidak tahu kalau engkau ada dalam penjara. Oh, engkau mungkin bilang, oh nanti masih ada waktu, masih ada ini kok. Kalau dia bilang, tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu bagi saudara. Karena apa? Sudah berkali-kali. Engkau mungkin masih berpikir Tuhan ada di dalam hatimu. Karena engkau punya imajinasi. Padahal Tuhan sudah menyatakan diri secara terbuka. Dari sinilah kita mengetahui bahwa waktunya sudah sangat singkat. Tahukah saudara, perkataan itu juga diucapkan oleh para rasul-rasul di zaman mereka. Berarti apa saudara? Ketika diucapkan perkataan ini hari ini firman. Hatimu ada di mana? Apakah hatimu masih ada di dunia? Nggak bisa sembunyi. Prioritas yang saudara buat menunjukkan siapa dirimu. Iya, nggak bisa lagi. Dia sembunyi gitu. Karena dia sudah menyatakan diri terbuka. Jadi dengan mengatakan seperti ini saudara, inilah artinya Tuhan menyatakan diri secara terbuka. Iya, semuanya. Tahukah saudara? Bukan maksudnya begini saudara. Oh nanti akan kiamat. Bukan itu maksudnya. Setiap orang akan mengalami kiamatnya sendiri. Kalau enggak usianya, bencana yang dia alami sendiri. Kalau bagi orang yang dikasihi, saudara, Tuhan yang tahu, saudara, apakah kita itu mengasihi Tuhan karena tepat dia ada di pusat hati kita. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Coba gimana? Saudara bergerak sedikit, lari kemana sedikit, Tuhan tahu semua. Tuhan tahu, jelas dia tahu, dia ada di pusat hatimu kok. Saudara pikir, saudara, ketika misalnya dia pakai seseorang bicara gitu. Lalu karena engkau anggap dia manusia, maka engkau bisa berbuat sekehendak hatimu. Cobalah. Dari hal-hal yang paling kecil, ketika saya perhatikan itu saudara, semalam saya dengar ini, saya sampai gini-gini saudara. Aduh, Tuhan. Rasanya saudara saya seperti melihat bencana yang sangat besar sekali saudara. Tangisan, ratapan. Tapi tak ada yang bisa menolong. Karena apa? Mau mereka datang pun kepada Tuhan. Nuh, tolong bukakan. Bukakan pintunya Nuh katanya. Tahu nggak? Mungkin awalnya Nuh dengar. Tapi tahu nggak? Karena dahsyatnya badai itu, Nuh ditarik ke tempat yang paling dalam. Lalu mereka itu kayak ada di ruang tengah daripada perahu itu, saudara. Bahtera itu. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Sampai mereka itu nggak ingat lagi, nggak mendengar lagi teriakan orang. Kita mau nolong,
Nggak bisa, karena ini Tuhan yang melakukannya. Karena dia sudah mengatakan barang siapa takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Cobalah kalian mau bilang, orang mau bilang kayak gini. Oh, masa Tuhan membunuh semuanya? Mereka lupa mengenai banjir Nuh. Mereka lupa Tuhan mengatakan bahwa keadaan akhir zaman seperti zamannya Nuh. Seperti zamannya Lot. Istri Lot cuma noleh ke belakang. Noleh aja nggak bisa. Apalagi tinggal. Noleh aja nggak bisa. Apalagi berkemas-kemas ngambil barang. Itu kondisinya. Itu kondisi bagi setiap orang. Karena apa, saudara? Ketika mereka sudah mencoba mengingatkan berkali-kali. Jadi saudara, jadi begitu ada orang, kan itu live ya kemarin, tadinya live baru siaran ulang kan. Lalu itu orang sibuk aja gitu, apa namanya, nyanggah-nyanggah gitu, marah dia gitu. Ya udah, ini kamu gak usah dengerin ini. Kamu pun gak keluarga aku kok. Aku hanya bisa menyelamatkan keluargaku, katanya. Itu ketika dengar itu saya langsung ingat firman Tuhan di kitab Daniel itu, saudara. Muncul orang-orang bijaksana katanya kan. Dulu saya pikir, saudara, orang bijaksana itu, oh itu orang-orang benar, oh orang-orang Kristen. Saya pikirnya dulu begitu, saudara. Itulah namanya egoisnya agama. Tapi setelah kita melihat sekarang, saudara, di mana orang-orang Kristen yang benar itu? Di mana hamba-hamba Tuhan yang masih memiliki iman dan takut akan Tuhan? Mereka lebih takut kepada manusia. Mereka lebih takut kehilangan gereja mereka. Mereka lebih takut kehilangan jabatan mereka. Mereka lebih takut kehilangan jemaat mereka. Mereka pakai firman Tuhan untuk bersembunyi. Siapakah jadinya orang-orang bijaksana itu? Ternyata orang-orang bijaksana itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang masih memiliki hati nurani. Iya, ternyata jadi antikris itu kan capnya dia. Yang sudah tidak memiliki hati nurani lagi. Hati nurani inilah yang masih bisa kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan, jadi Tuhan itu udah lintas agama. Nggak bisa lagi kita ditipu, dengan percaya, dibaptis. Enggak, saudara. Itu adalah persiapan ternyata untuk orang-orang, untuk supaya mereka diteguhkan hati mereka. Di masa sekarang, saudara, undangan itu ke simpang-simpang jalan katanya. Di jalan-jalan ada siapa, saudara? Ada orang gila di sana. Ada pencuri mungkin di sana. Ada pembunuh mungkin di sana. Gitu. Tapi tahukah, saudara? Hanya Tuhan yang tahu apa alasan mereka. Tuhan itu adil, saudara. Mungkin di dunia orang itu, kalau dia bersalah, kalau dia mencuri, langsung dihukum. Tapi saudara, pengadilannya Tuhan itu adil dan dia boleh melihat. Bisa tahu orang-orang yang paling kecil, orang-orang yang paling hina, dia tahu apakah dia masih memiliki hati nurani atau tidak. Itulah bedanya. Ya,
Oh, ketika dia menjelaskannya saya pikir, aduh. Jadi orang-orang sombong yang pakai jubah kebesaran, yang memakai jabatannya untuk menipu orang lain. Dia ambil kesempatan untuk menindas orang lain. Engkau sekarang sedang berhadapan denganku. Kan bilang, orang yang gak mau bertobat dari menindas orang lain. Saudara mau lihat siapapun, mau pemimpin dunia siapapun, itu berhadapan di hadapan Tuhan. Itu karena masih dibiarkan aja, saudara. Jangan takut, saudara. Semua orang pasti menghadapi tahta pengadilan Kristus. Oh, bukan orang Kristen saja, semua. Karena arti Kristus itu, saudara, jadi bukan apa, oh Tuhannya orang Kristen, bukan. Jadi selama bumi ini masih ada, saudara, selama terus ini, pemurnian, pentahiran terjadi. Jangan saudara kalut dengan misalnya gini, oh saya sudah di posisi ini, lalu anak saya bagaimana? Mereka punya waktu mereka sendiri. Kita nggak perlu terikat hati kita kepada anak-anak kita, pada pasangan kita, kepada saudara-saudara kita. Makanya dia bilang, biarlah orang baik tetap berbuat baik, orang jahat teruslah berbuat jahat. Artinya begini, urus dirimu. Itulah artinya kita itu diadili pribadi demi pribadi. Makanya Tuhan marah itu sebetulnya kepada Petrus karena dia ngurusin Yohanes. Dia nggak mudeng-mudeng, saudara. Itulah yang membuat Paulus harus sendirian di penjara. Dia harus izinkan semua orang-orang yang pernah dia bina meninggalkan dia. Sampai dia merasa sendirian. Supaya kapok gitu. Dia lupa. Kalau Tuhan naik di atas kayu salib yang dia sudah ditentukan dari sejak semula. Bahkan dialah Allah itu sesungguhnya. Itu kan anugerah kan. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu pikiran, itu harus menjadi pikiran kita. Siapapun kita. Sekalipun kita merasakan, oh Tuhan mengasihi kita, Tuhan, waduh, nggak tahu lagi gimana. Pikiran dan perasaan Kristus itu harus menjadi pikiran dan perasaan kita. Kalau sudah seperti itu, saudara, rasanya ada. Siapapun yang tidak menginginkanku dengan tulus, aku akan segera menghakimi mereka dan tanpa belas kasihan. Oh, saudara, ketika saya merenungkan apa yang sudah kita lewati, orang-orang yang pernah bersama dengan kita, tahu nggak, saudara, dalam hati saya nggak tahu gitu ya. Sedih sekali, saudara, ketika mendengarkan perkataan ini, saudara. Iya. Apalagi, saudara, mereka yang mencoba menipu kita dengan, oh, kami tetap masih melayani Tuhan. Gitu. Mungkinkah? Saya bilang begini, Tuhan, kau pasti lihat kan ketulusan hati. Ya, saya nggak bilang ketulusan hati saya gitu. Ya karena gimana ya? Setiap hari kan Tuhan, apa adakah yang kusembunyikan darimu? Engkau ingatkan Tuhan betapa tulusnya. Apa sih yang kuambil dari mereka gitu. Bukankah selama ini aku hanya pengen bagaimana mereka ada di dalam Engkau, Tuhan? Lalu mungkinkah mereka bisa berubah seperti itu?
ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang licik, yang munafik. Lalu mereka mengatakan, oh kami tetap mengasihi Tuhan. Sementara hatinya tetap melekat di dunia. Bisakah Tuhan ditipu? Dan kalau Tuhan bilang, engkau nggak bisa datang lagi, nggak bisa masuk lagi, gimana? Orang nggak menyadari itu, saudara. Mungkin ada di antara saudara juga yang sudah bosan di sini. Saudara mau keluar, gitu kan? Apalagi kalau misalnya saya lagi membahas misalnya tentang hal yang sensitif itu. Cobalah keluar. Silahkan. Silahkan keluar. Itu kata Tuhan. Uh, Saudara, saya nggak ngerti mau bilang saudara. Karena saudara, saya ingat saudara, ketika kita awal-awal itu saudara. Kalau saya cerita semua saudara bagaimana Tuhan, saya berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan berurusan dengan saya. Saya tidak menganggap diri saya lebih baik dari saudara. Enggak. Karena saya sadar watak si jahat itu bercokol kuat di dalam saya. Tuhan menunjukkan semuanya. Tuhan kayak cerita dari awal sejak dari kandungan. Apa yang saya lakukan dulu itu semua. Itu kayak diperhadapkan gitu. Iya benar. Sebelum lahir baru. Semuanya, semua itu kayak ditunjukkan. Ini loh kamu. Dan kamu tidak bisa keluar dari sini. Kamu tidak bisa hidup tanpaku barang satu hari, satu detik pun. Gitu. Akulah jalanmu. Jadi bagaimana engkau bisa bilang engkau punya jalan? Aku jalanmu. Aku hidupmu. Kamu gak bisa bernafas kalau aku tidak bernafas. Sampai seperti itu. Jadi saya mengerti saudara, kenapa sampai bisa sedetail ini saudara mengucapkan. Tahukah saudara, kalau saudara baca semuanya sampai saudara nggak bisa menemukan apakah ini perasaan Tuhan atau perasaan dia secara manusia. Dan kalau saudara bandingkan kehidupan Yesus dulu, persis seperti ini. Bagaimana dia berdoa sendirian? Siapa yang didoakan dia? Siapa yang ada dalam hati Tuhan Yesus? Gak ada yang lain. Selain Bapaknya, yaitu murid-muridnya. Iya, itu aja. Dia ingat semua satu-satu. Si Petrus kayak gini, si Yohanes kayak gini, si ini kayak gini, si ini kayak gini, si ini kayak gini, si ini kayak gini. Ada banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, tapi kamu belum siap. Ketika saya mengutarakan sesuatu yang mungkin sensitif, coba hanya masker saja saya katakan di gereja sana. Dan sampai saat ini saudara, karena mungkin gaduh itu ya. Ya mereka tidak menginginkan saya lagi khotbah di sana. Hanya masalah masker. Dan saya mengucapkannya dengan lembut. Dan tahukah saudara, sekarang sudah diberikan kelonggaran pun, anaknya sendiri membantah. Lihat itu. Tadi Bu Rahel juga cerita bagaimana di kompleknya katakan jangan dengerin tuh itu akal-akalan katanya. Coba saudara. Betapa kacaunya. Sudah diberikan kelonggaran salah.
Dan anaknya sendiri membantah, bayangin. Dengan mengatakan, pakai masker lebih cakep katanya. Dari mana? Itu baru di situ. Belum lagi kalau saya ngomong masalah suntik lagi. Saudara yang diam-diam berniat untuk mengambilnya, silahkan. Tetapi saudara, setiap orang yang benar-benar ingin kembali kepada Tuhan, saya tahu banyak yang sudah tidak mengikutinya lagi, ya, yang radio mundur gitu. Silahkan. Karena toh memang firmannya bilang begitu. Kita nggak bisa paksa siapapun. Kita dihakimi masing-masing pribadi lepas pribadi. Iya. Kalau Tuhan pakai mulut saya menasehati, itu Tuhan, bukan saya. Saya tidak bisa. Nggak bisa. Semakin saya cerita, justru semakin si jahat yang ada dalam saudara bergejolak. Gitu. Karena apa? Saudara masih punya keinginan akan dunia ini. Nggak bisa lepas. Makanya dia bergejolak. Makanya orang-orang yang masih melekat kepada dunia ini akan bersekutu dengan para pemberontak. Artinya, roh-roh pemberontak yang lain datang berkumpul sama dia. Para penipu-penipu, roh-roh jahat yang menipu, yang penipu super, yang licik, roh-roh yang licik akan mengerumuni dia. Ini kebenaran. Karena Tuhan sedang memisahkan. Saudara berkumpul dengan orang-orang yang licik. Coba sekarang saudara lihat saudara orang-orang para politikus-politikus itu. Coba lihat. Mereka tahu masing-masing saudara. Bahwa ini nggak benar, ini nggak benar. Mereka tahu. Karena mereka juga melakukan hal yang sama. Karena mereka juga licik. Digulung semua saudara. Belas kasihanku telah berakhir. Dan tidak ada lagi yang tersisa. Wah lama. Ini firman loh saudara. Ini perkataan. Jadi begitu saudara mendengarkan ini, tahu nggak? Sisi positif yang terjadi pada kita begini. Membuat kita gentar akan Tuhan. Kalau saudara mengatakan, itu ada dalam kitab. Memang ada dalam Alkitab. Tapi waktunya berbeda, men. Bayangkan dikatakan belas kasihanku telah berakhir. Jangan menjadi munafik lagi. Dan hentikan cara-caramu yang liar dan sembrono. Masih ada berapa menit lagi? 3 menit lagi ya. Anakku, berhati-hatilah. Saudara, dia tidak mengatakan anak-anakku. Anakku. Saudara, seprivasi itu dia berfirman. Artinya ini saudara, ketika kita dengarkan, masing-masing kita, dia panggil anakku. Sebagaimana dia panggil Yesus anakku, seperti itulah perkataan ini terhadap kita semua. Anakku.
Saudara berhenti berpikir kalau misalnya saya ngomong seperti ini dengan pakai intonasi seperti itu. Berhenti berpikir bahwa saya lebih benar dari saudara. Tidak sama sekali. Hanya karena nggak ada orang ngomong seperti ini. Dengan nada seperti ini. Saudara nggak perlu menunggu orang yang lain. Bayangkan ketika saya bicara seperti ini, di dalam hati saya, saudara bayangkan ketika diri saya menempatkan posisi saya seperti saudara yang mendengarkan ini. Gimana caranya? Apakah nggak lebih berat bagi saya? Bukankah dengan mengatakan ini, saya bisa sombong? Tapi siapa yang akan mengucapkan perkataan Tuhan ini? Siapa yang berani? Saudara berani kah? Sedangkan saya suruh sharing aja, saudara nggak mau sharing. Karena saudara takut salah. Atau saudara bilang, saya terus gitu. Emang bukan saya terus. Memang saudara pikir enak ngomong terus. Tapi saudara, saya tidak bisa melawan Tuhan. Karena saya tahu hidup saya adalah Tuhan. Kalau saya berhenti bicara, saudara, bukankah saya berurusan dengan Tuhan? Bukankah saya akan mendapatkan teguran secara pribadi? Sama kan kita kan? Rasanya saudara mau menceritakan keadaan ini, rasanya mau nangis, mau hancur hati saya. Karena di satu sisi rasanya saya seperti orang yang lebih dari saudara. Padahal kita sama, makanya dikatakan anakku. Kita berbeda-beda saudara menangkap perkataan ini anakku. Berbeda-beda. Saya mendengarkan ini saudara gemetar saudara. Anakku. Itu rasanya saudara. Saya ini saudara ketika mengucapkan perkataan Tuhan, tahu nggak? Hati Tuhan ikut di dalamnya. Bagaimana saya bisa menyembunyikan? Lalu Tuhan mengungkapkan perasaannya di dalam hati saya. Lalu saya coba jelaskan. Mungkin saya berpikir ini perasaan saya. Tapi tahukah saudara, seperti itulah para nabi-nabi. Termasuk Tuhan Yesus. Saudara pernahkah merasakan bagaimana ketika murid-muridnya tidak mengerti dia? Padahal cuma 3,5 tahun loh. Makanya kita dikasih waktu 3,5 tahun. Supaya pas. Supaya kita tidak bisa iri dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Supaya kita nggak bisa ngomong. Seandainya kami dulu seperti murid-murid kasih. Enggak. Murid-murid kita bodoh kayak kita. Sama persis kayak kita. Jadi saudara, kalau Tuhan pernah mengatakan enyahlah engkau iblis. Kalau Tuhan pernah punya perasaan bagaimana ada Yudas dulu. Bayangkan bagaimana cara Tuhan menjaga hatinya ketika ada Yudas di situ. Tapi saudara, pikiran dan perasaannya, walaupun dia setara dengan Allah, dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ketika dia katakan anakku, karena kita mulai menghidupi jalan pikiran Tuhan Yesus atau Tuhan yang Maha Kuasa yang datang berinkarnasi di zaman kita. Kalau dia pernah berhadapan dengan murid-muridnya dulu seperti itu,
Apakah dia menganggap kita jadi seperti murid-muridnya yang dulu? Tidak. Kita harus meningkat. Karena kamu sedang hidup di akhir zaman. Zaman mereka sudah selesai. Apakah engkau mau menyalibkan aku lagi? Apakah engkau tidak mau menyembuhkan hatiku, kata Tuhan? Apakah engkau tidak mengerti sedikit pun daripada hatiku? Apakah engkau tidak mau seperti Maria duduk di kakiku? Fokus, ngomong. Apakah engkau tidak bisa lebih baik dari Maria? Tidak bisa lebih baik dari perempuan Samaria? Apakah engkau tidak bisa lebih baik dari Petrus? Tidak bisa lebih baik dari Ayub? Tidak bisa lebih baik dari Yohanes? Dari Yakobus? Apakah engkau tidak bisa lebih baik dari Andreas? Samudra? Apakah engkau tidak bisa mengatakan bahwa Andreas Samudra bersuka cita melihat hariku? Apakah engkau tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dia ketika dia masih hidup dulu? Saudara bisa lihat kan? Bagaimana orang-orang kudus sebelum kita belajar dari kita? Bukan karena siapa kita, karena kita hidup di akhir zaman. Dan Tuhan yang sudah datang kedua kali sedang hidup di antara kita. Memakai tubuh kita ini lagi. Bukankah saudara merasakan sekarang Pak Andreas seperti manggut-manggut? Seperti itukah Tuhan? Lalu dia mulai bilang begini, aduh kenapa ya kemarin aku tidak mau ini ya? Kenapa ya aku nggak mau dengarkan kemarin ya? Kenapa aku sibuk doakan orang ya? Padahal usiaku sudah sekian. Usiaku sudah 72 tahun. Atau ketika 2011. Usiaku sudah 69 tahun. Kenapa ya? Aku sibuk melayani. Apa yang aku katakan ternyata aku lakukan. Aku tidak bisa lepas dari situ. Aku nggak bisa menyadari kalau aku rusak. Cuma karena banyak pengikutku. Banyak orang yang memuja aku. Dan aku tersanjung dengan pujaan itu. Sehingga ketika Tuhan memanggil aku duduk di kakinya, aku lebih mendengarkan pengikutku daripada Tuhan. Sekalipun aku bisa mengelabui mereka dengan pengajaran-pengajaran yang wah. Saudara percayakah dia punya pikiran seperti itu? Saudara anggap saya berbual, saudara, mengucapkan itu. Tahukah saudara? Pikiran, bayangan, renungan, kita nggak tahu. Setulus hati kita, tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Setulus itulah kita dipakai oleh Dia. Saudara akan menemukan bagaimana Tuhan menganggap rumahmu ini rumahnya sendiri. Kalau dari hatimu yang paling dalam, engkau bilang kepada Tuhan ketika Tuhan datang, Tuhan, kapan saja pun engkau masuk, ini rumahmu Tuhan. Berarti kan begini, kadang-kadang kita tidak tahu. Sedangkan orang-orang yang saya katakan orang dunia itu pun tidak tahu kalau mulutnya dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Memang segala sesuatu sedang dipenuhi oleh Dia. Firaun saja bisa mengucapkan firman Tuhan kok. Macam mana kita bilang? Kita mau sombong. Para pemuka agama mau sombong. Merasa dirinya lebih hebat daripada jemaatnya. Nggak bisa kan? Lebih hebat dari anak-anak kita. Tidak kan?
Siapapun. Sudah lewat banyak sekali. Nanti malam kita lanjutin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Oh, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah Tuhan segala pujian Tuhan. Silakan Tuhan. Hidup kami ini adalah punyamu. Kami bersyukur Engkau sudah mendapatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan untuk perkataan-perkataanmu hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.